Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Yosi Delvianti dalam program acara podcast Unix TV. Program ini dipersembahkan oleh didukung oleh Nah, bintang tamu kita kali ini adalah Bapak Umroni AMD, pria kelahiran 21 Maret 1974 yang lahir di desa di Padang Cermin, yang juga sekarang menjabat sebagai anggota DPRD Kabupaten Pesawaran dari fraksi Partai PAN. Selamat sore Bapak. Selamat sore Mbak. Panggilnya Bapak. Bisa saya buka dulu? Boleh Pak sih. Iya. Biar akrab panggilnya apa nih Pak? Pak atau gimana? Abang aja. Abang. Soalnya masih kelihatan sangat energik juga gitu. Alhamdulillah. Iya, gimana Bang kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Sehat. Nah, kalau untuk kegiatan aktivitasnya hari ini ngapain aja Bang? Seperti biasa. Masih komunikasi dengan beberapa kawan, komunikasi ke kantor, tanya-tanya staf. Tapi sempat ke kebun lah tadi sebentar. Ke kebun juga? Iya. Oh, anggota dewan masih ke kebun juga? Sampingan. Sampingan. Pekerjaannya anggota dewan. Iya. Emang di kebunan nanam apa Pak? Insya Allah mau buka nanam kates California. Coba-cobalah. Coba-coba peruntungan. Memanfaatkan sesuatu yang belum termanfaatkan. Sekali. Nah, sebelum kita membahas yang lebih jauh nih, Ya, Bang, bisa diceritakan nggak sih, Bang, tentang profil dari Bang Umroni sendiri ini? Profilnya seperti apa? Mulai dari nama, kemudian Oh, alamat keluarganya gitu. Nama Umroni Ahli Madya. Saya terlahir di Padang Cermin 21 Maret 1974. Nama orang tua saya Haji Samsir, ibu saya Hajah Sumiati, istri Mika Yuliana. Anak ada 3, yang pertama kelas 2 SMA Madrasah Aliyah, yang kedua kelas 1 Sanawiyah, yang kedua ya, yang ketiga masih kelas 3 SD, masih kecil. Masih kecil. Nah, kalau untuk jenjang pendidikan sendiri gimana, Bang? Saya SD di Padang Cermin, SMP di Padang Cermin, SD Negeri 1 Padang Cermin, SMP kalau sekarang SMP Negeri 4 Pesawaran, kalau dulu SMP Negeri Wayurang. Jadi kebetulan di desa Wayurang. Lantas SMA saya sempat menyelesaikan pendidikan di Jogja, lanjut kuliah di Jogja juga, masuk tahun 92 di Akademi Teknik YKPN Yogyakarta. Jakarta. Sampai selesai terus pulang kampung. Sempat sebentar kuliah ngambil S1 tapi tidak selesai. Kenapa Bang nggak selesainya? Ya mungkin udah ini kali ya. Udah jalannya aja. Udah rada-rada ini. Oh iya. Nah, kalau untuk perjalanan hidup atau karir Abang sendiri gimana nih? Yang mana? Karir yang mana? Semuanya gitu. Oh, ya. Biar jadi apa? Basic saya sebenarnya pedagang. Jadi orang tua saya itu memang seorang pedagang. Beliau almarhum Haji Samsir itu salah satu pedagang di Desa Padang Cermin. Dari usahanya itu saya bisa disekolahkan. Pulang itu saya juga ya melanjutkan usaha orang tua, berdagang. Cuma karena kita memang banyak kawan, saya pernah jualan ya semualah ya istilahnya. Jual motor, jual pulsa gitu kan. Nah, lantas tapi saya memang hobinya berorganisasi. Jadi lagi zaman di kuliah di Jogja, ya saya sering berorganisasi. Jadi di mana tempat saya kayaknya itu kalau nggak berorganisasi itu kayak orang cupu aja gitu. Jadi saya kemana tempat saya berkumpul. Nggak keren gitu ya, Iya. Bang, kalau nggak berorganisasi. Ya terlepas keren enggaknya ya, tapi saya berasa kayak nggak ini gitu loh, nggak hidup. Nah jadi hidup saya itu memang di organisasi. Saya mulai kalau di kampung itu di Risma lah ya, umum ya. Terus ada waktu itu kawan-kawan ikatan mahasiswa yang ada di Padang Cermin itu bikin namanya Ikatan Mahasiswa Padang Cermin, saya ikut diajak.
Nah, sampai akhirnya di 2006 saya diajak berkecimpung lebih jauh. Kalau di partai politik sebenarnya dari pertama PAN itu berdiri saya sudah di PAN, udah di partai politik tahun 99. Waktu itu saya masih di Jogja. Nah, tapi pemilu 2004 saya sudah berkecimpung. Nah, tapi lebih dalamnya lagi saya di 2006 menjelang pemekaran Kabupaten Pesawaran. Nah, begitu saya di pemekaran Kabupaten Pesawaran, saya lebih jauh lagi karena kebetulan saya diajak untuk bergabung menjadi sekretaris DPD PAN Kabupaten Pesawaran, mendampingi Pak Iswan, Bapak Ahmad Iswan Hendicaya. Nah, dari situ jadi giroh politik saya itu terus diasah, pengetahuan politik saya diasah, walaupun sampai sekarang sebenarnya nggak tajam-tajam juga sih, perlu diasah terus. Nah, 2009 saya nyalon atas dorongan kawan-kawan, dukungan kawan-kawan. Alhamdulillah pertama kali nyalon saya ya mendapatkan apa yang sebagaimana diinginkan. Saya berkecimpung di politik, saya sudah di dalam gedung dewan sebagaimana yang saya inginkan. Saya memperjuangkan apa yang menjadi keluh kesah masyarakat yang ada di sekitar saya sampai sekarang. Sampai sekarang, Ya, alhamdulillah ya Bang. Alhamdulillah. Berarti mulai di dunia politik itu pada tahun 99. Itu di umur berapa sih Bang? Masih muda ya. Masih muda, masih belum ada 30 tahun. Saya aja belum lahir itu Bang tahun Oh itu. ya? Nah, kalau untuk ini Bang, Abang kan menjadi anggota dewan, terus kan juga pernah berkecimpung di ikut kayak basicnya itu penjual gitu ya, Oh Bang, iya, ya, pedagang bisnis. usaha gitu bisnis. Sebenarnya cita-cita dari Abang Umron ini apa sih Bang? Ya karena saya kuliahnya juga di arsitek, sebenarnya saya pengennya jadi arsitek. Saya sebagai mahasiswa arsitektur tentunya cita-cita saya pengen jadi arsitek. Tapi kalau ditanya cita-cita dari kecil sebenarnya pengennya jadi dokter sih. Tapi susah jadi dokter itu, banyak tesnya. Nah, jadi yang terjangkau. Nah, cuma memang kembali lagi panggilan Ibu Pertiwi itu ya, dalam artian memang kita basicnya itu memang di wira swasta. Jadi saya lebih banyak berkecimpung di wira swastanya. Dan memang yang banyak membesarkan saya sampai di dunia politik juga memang jaringan saya dalam konteks wira swasta itu tadi. Ya alhamdulillah. Kalau cita-citanya itu tadi. Nah, kemudian ini Bang, selain menjadi anggota dewan, selain sibuk di anggota dewan itu Abang sibuk di mana lagi sih Bang? Pokok utama di dewan. Karena bagi saya menjadi seorang anggota dewan itu satu tugas yang mulia. Satu tugas yang bukan untuk main-main sebenarnya. Itu tugas berat. Tugas berat. Kalau umpamanya mau kita sambil-sambil itu sebenarnya beresiko. Cuma kadang-kadang memang kebutuhannya banyak. Jadi kalau nggak ada sampingan itu kayaknya ya harus, intinya tetap harus ada sampingan yang sifatnya itu lebih produktif lah. Nah, tapi kalau saya sebenarnya pokok utama memang fokus jadi anggota dewan itu aja. Ya adapun sampingan ya sebatas karena memang basic saya wira swasta. Wira swasta sampai saat ini pun saya mencoba untuk mengembangkan dalam dunia pertanian, konteksnya sebenarnya lebih ke arah wira swasta. Karena apa? Di daerah saya itu semacam tanaman Kates California itu memang sudah pernah dikembangkan, tapi kebanyakan itu kurang berhasil. Nah, sehingga saya terpanggil untuk mencoba mengembangkan, dalam artian mendedikasikan diri saya untuk terjun, syukur-syukur bisa kasih contoh, berhasil. Biasanya kalau masyarakat itu kan melihat ada yang berhasil gitu kan terus ikut. Nah, biar nanti banyak orang yang nanam Kates California, karena kebanyakan petani itu bingung mau jualnya kemana gitu kan. Saya langsung menempatkan diri saya,
Bapak jual ke saya aja, saya tampung sini. Nah, kembalikan ke wira swasta juga. Tapi apa yang saya lakukan itu lebih kepada memberikan contoh, begini loh kalau kita mau hasilnya bagus. Nah, cuma kan saya belum bisa mengatakan bahwa saya bisa, karena memang ini baru dimulai. Nah, cuma sebelumnya saya memang lebih banyak fokus di usaha wira swasta dagang biasa. Nah, ini saya mau coba lebih jauh. Berarti masih bertani juga gitu ya Bang? Iya. Nah, kalau untuk Abang kan di anggota dewan itu di komisi berapa sih Bang? Saya di Komisi 4. Komisi 4 itu apa Bang? Komisi 4 itu terkait Kesra. Ada di situ Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, terus ada yang kaitannya dengan Kesra. Jadi ada tentang PPKB, keluarga berencana, perlindungan anak, dan lain-lain itu. Kalau untuk kegiatannya itu tugasnya ngapain Bang yang udah dilakukan? Yang pasti kita menjalankan tupoksi kita aja. Tupoksi anggota DPRD Kabupaten, tupoksi anggota Dewan itu 3. Fungsi pengawasan, budget, anggaran, dan legislasi. Kebetulan saya juga di badan legislasi, badan Bapemperda kalau sekarang bahasanya, badan pembuat peraturan daerah. Nah, itu salah satu tupoksi dewan, saya jalankan juga sebagai yang membentuk peraturan daerah. Kita jalankan itu, ya kita lihat apakah memang sudah sesuai dengan apa yang diharapkan. Itulah yang kita lakukan. Pengawasan yang paling pokok utama. Nah, kalau tadi terkait pendidikan sosial gitu, nah itu kerjasamanya dengan instansi-instansi gitu nggak sih Bang? Kita lebih arahnya itu, yang pasti kita ada mitra walaupun secara langsung maupun tidak langsung ya. Kita ada Dewan Pendidikan, ada juga mitra-mitra yang lain yang memang dia orientasinya itu sama-sama ke dunia pendidikan. Ada di Pulau Tegal itu ada semacam satu organisasi yang memang peduli dengan pendidikan di anak-anak pulau gitu kan, yang didukung, yang merupakan satu kerjasama dengan salah satu perusahaan program CSR-nya gitu kan ya. Kita komunikasi. Jadi segala pihak, semua pihak yang kira-kira memang tujuannya adalah untuk memajukan dunia pendidikan Kabupaten Pesawaran, kita support, kita ajak ngobrol, ya tentunya semua itu kita jadikan sebagai bekal kita, masukan bagi kita untuk yang terbaik. Gitu kira-kira. Boleh Bang sambil minum dulu. Oh ya, makasih. Ini kopi Pesawaran ini. Iya, ini dari Vista Abadi Bang, UMKM Pesawaran. Iya. Bismillah. Vista Abadi ini ada gurenja, gula semut aren, masih banyak lagi pokoknya Bang. Luar biasa memang Pesawaran ini. Potensinya besar. Tinggal bagaimana kita mengolahnya. Iya. Nah, kalau untuk ini nih Bang, pada saat reses ya Bang ya, apa sih yang sering Abang dengar dari konstituen Abang sendiri? Yang pasti kalau kita umum yang paling banyak dibicarakan oleh masyarakat itu infrastruktur. Jadi memang itu merupakan PR besar kita. Infrastruktur yang ada di Kabupaten Pesawaran, ya baik dia infrastruktur dalam konteks jalan, jembatan, atau infrastruktur pendidikan, sarana dan prasarana kesehatan, itu banyak disampaikan oleh masyarakat, termasuk ya kalau dalam konteks dunia kesehatan itu BPJS yang paling banyak Pak, kami nggak dapat BPJS Pak, ini bagaimana Pak? Nah itu ya. Sementara kita melihat konteks BPJS ini terbatas, ada kuotanya begitu kan. Jadi tidak, tapi kita bangga untuk Kabupaten Pesawaran ini ada satu program yang memang dicanangkan oleh Bupati Pesawaran, itu kami support sepenuhnya, pelayanan kesehatan gratis. Cuma memang masih dibatasi apabila dilayani di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pesawaran. Nah, jadi kalau selesai di situ aman itu. Yang kita agak was-wasnya itu kalau sampai akhirnya harus dibawa keluar dari Kabupaten Pesawaran, karena itu sifatnya agenda
program daerah ya, jadi dia nggak langsung connect begitu. Tapi paling tidak itu sudah sedikit memberikan jawaban lah, paling tidak bagi bagi masyarakat pesawaran yang belum tercover oleh Kartu Indonesia Sehat atau BPJS itu ya paling tidak semata-mata nggak bisa ngapa-ngapain lagi gitu kan. Minimal itu bisa jadi obat. Nah, kemudian ini Bang, sudah 2 tahun dilantik menjadi anggota Dewan di periode ketiga juga ya Bang ya. Yeah. Nah, kinerja apa nih yang udah Abang lakukan untuk masyarakat di Pesawaran ini Bang? Yang pasti kita melakukan yang bisa kita lakukan. Yang memang di periode yang ketiga ini ada banyak PR sebenarnya. Karena kita langsung begitu dilantik, nggak lama terbentur sama yang namanya COVID-19. Sehingga banyak kita mendengarkan keluhan masyarakat yang tadinya usulan atau mungkin apa yang kita usulkan itu sudah masuk karena ada bahasa untuk pengalihan anggaran untuk menangani COVID dan lain sebagainya itu, sehingga itu harus tereliminir terlebih dahulu. Nah itu di situ memang untuk di periode yang ketiga ini memang agak berat memang kondisinya. Dari periode sebelumnya itu? Ya paling tidak itu kita jadi lebih banyak PR, tapi memang kita sudah siap kok dengan segala konsekuensinya. Kita mungkin diprotes sama masyarakat itu biasa, karena memang ya mereka menagih janji-janji politik yang pada saat kampanye itu yang sudah dijanjikan ya. Nah ini cuma memang ya tidak semuanya memang harus kita bisa segera selesai, tapi saya sendiri punya niat dalam hati saya, apapun itu selagi saya masih bisa lakukan akan saya lakukan, akan saya perjuangkan sebisa yang bisa saya lakukan. Itu tekad saya ya, mudah-mudahan. Tapi kebanyakan masyarakat ngerti sih, sebenarnya masyarakat itu asal diajak ngobrol, kita kasih tahu alasannya ini, kebanyakan ngerti kok. Karena masyarakat kita juga kan masyarakat yang terpelajar juga, tidak masyarakat yang buta sama sekali. Cuma kan kadang-kadang ya yang penting jangan menghindar aja. Kalau umpamanya kita hadir di tengah-tengah masyarakat itu kita kasih pemahaman, insya Allah masyarakatnya paham. Oh iya, udah. Kalau tidak dijelaskan kan nggak tahu itu. gitu ya Bang ya, tahunya. Disitulah kita pada saat reses itu kita kasih pemahaman sama masyarakat. Walaupun memang pada saat reses itu memang banyak usulan masuk. Yang penting jangan dijanjikan pasti aja lah. Tapi kalau kita bahasa kita perjuangkan, memang itu sudah menjadi tugas kita, memperjuangkan. Saya rasa siapa sih yang nggak mau melihat lingkungannya, masyarakatnya itu menjadi bagus, menjadi maju, ya sesuai dengan apa yang dicita-citakan. Nggak ada. Hanya saja mungkin ada beberapa kekurangan-kekurangan yang memang tidak semua itu bisa berjalan sebagaimana mestinya. Paling itu. Ya kita berharap semua baik-baik saja. Semoga masyarakat juga semoga mengerti corona gitu ya, ini segera selesai. Iya. Nah, kan Abang juga menaungi divisi apa pendidikan ya, Bang? Pendidikan. Ya? Tanggapan Abang gimana nih terkait belajar tatap muka gitu di masa pandemi? Wah, itu yang pertama saya ucapkan alhamdulillah, akhirnya sekolah juga. Gitu ya, Bang? Itu baju anak saya itu sudah sempit sekarang. Jadi tapi nggak apa-apa. Nanti aja pengadaan lagi, nanti tahun ajaran baru lagi aja. Nggak apa-apa, roknya tuh agak congkrang. Rupanya anak saya sudah besar sekarang, nggak kerasa. Saya seneng. Ucapan syukur saya, alhamdulillah akhirnya anak-anak kita bisa sekolah. Karena saya itu kemarin sedih, bagaimana ini gitu kan ya, anak-anak ini melihat kita berpikirnya itu, wah ini anak-anak mau jadi apa gitu kan ya. Iya, sedih kita, tapi begitu sudah boleh sekolah itu alhamdulillah. Anak saya juga senang bisa sekolah lagi, ketemu sama kawan-kawannya. Padahal setiap hari juga ketemu sih sebenarnya. Namanya SD kan dia satu kampung. Kalau yang dua memang sudah di pondok.
memang sangat dirindukan sekali gitu Bang ya masa-masa sekolah ini. Luar biasa. Nah, kemudian di tengah pandemi saat ini nih Bang, apa nih yang udah dilakukan dari Abang sendiri selaku dewan maupun dari partai gitu untuk masyarakat? Partai Amanat Nasional pernah beberapa kali melakukan langkah-langkah dalam artian mungkin tidak banyak, tapi intinya kami sudah lakukan apa yang bisa kami lakukan. Kita berbagi. Di awal-awal pandemi kita juga menyampaikan bantuan, tapi ya tetap tidak akan bisa berbuat terlalu banyak karena memang kita penuh dengan keterbatasan. Nah, tapi paling tidak kalau kita usaha untuk berbagi, bagi-bagi apa yang bisa kita bagikan, itu sudah kita lakukan. Partai Amanat Nasional juga tidak menutup mata, kita juga berbuat sebagaimana yang orang bisa lakukan, kita juga berusaha untuk lakukan hal tersebut. Karena prihatin juga kita melihat masyarakat kondisinya sekarang seperti ini, tapi kita juga pun bagian dari masyarakat itu sendiri sebenarnya. Tapi alhamdulillah kita masih relatif lebih beruntung. Nah, sehingga kita yang merasa lebih beruntung ini ya berbagi sedikit kesenangan sama masyarakat, saya rasa itu sudah sangat lumrah. Hanya saja mungkin ya tetap kembali lagi penuh dengan keterbatasan. Mungkin yang satu hanya mendengar, oh Pak Umroni habis bagi-bagi sembako, kok nggak nyampe ke saya ya? Ya karena memang ya terbatas, jumlahnya terbatas, secara kuantiti terbatas, kualitas juga mungkin terbatas. Tapi yang penting kita sudah bisa apa yang bisa Tidaknya kita meringankan lakukan. gitu ya Bang. Minimal seperti itulah tujuan. Nah, kalau dari sudut pandang Bang Amron ini selaku anggota dewan, sebenarnya apa sih Bang yang harusnya dilakukan sama pemerintah Kabupaten Pesawaran ini untuk kemajuan Pesawaran? Sudah banyak yang sudah dilakukan oleh pemerintah, tapi saya terus terang saja, ini sudut pandang saya. Kabupaten Pesawaran ini adalah kabupaten yang kaya, penuh dengan potensi. Bahkan salah satu potensi yang sering saya sampaikan kepada pemerintah daerah terkait dengan potensi alam. Potensi alam, bumi pariwisata. Bahkan kita termasuk salah satu tujuan wisata favorit di Provinsi Lampung. Tapi kadang itu masih kurang untuk pembinaan dari pemerintah daerah kalau yang saya pantau. Padahal sebenarnya kalau bicara pariwisata ini satu bentuk jualan yang nggak ada ujungnya. Barang yang dijual itu saja. Kita jual pantai kita di sepanjang bibir pantai itu kita jual, orang cuma pengen ngelihat pantai, bayar, dia jajan, dia belanja, beli ini souvenir segala macam. Nanti datang lagi orang mau melihat objek yang sama. Itu satu anugerah luar biasa. Kalau saya berharap sebenarnya itu bisa dioptimalisasikan lagi. Ya tentunya pemerintah daerah tidak bekerja sendiri, tidak berjalan sendiri. Ada banyak stakeholder yang bergerak dalam bidang tersebut. Pemilik lahan dan masyarakat melakukan pembinaan. Tapi saya rasa Kabupaten Pesawaran sudah melangkah arahnya ke sana. Cuma mungkin ya butuh percepatan dan butuh inovasi-inovasi baru. Jangan sampai ketinggalan gitu kan. Tapi mudah-mudahan arahnya ke sana. Ini dilihat dari kalau kita buka kemarin belum lama ini kan kita sudah sahkan itu perda tentang RPJMD Kabupaten Pesawaran. Di dalamnya itu ada 3 tujuan utama yang menjadi titik tekan dari program Pak Bupati. Selain kalau yang namanya penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan akuntabel itu standar lah ya. Tapi kalau yang poin lebih tekanannya itu ada beliau concern di dalam dunia pertanian, infrastruktur berkelanjutan yang berkualitas. Karena memang ini program beliau sebagai lanjutan program beliau di periode yang kemarin. Nah ini dilanjutkan lagi. Dan satu hal, pariwisata. Saya mendengar itu sudah sangat bahagia. Mudah-mudahan ke depan Kabupaten Pesawaran ini bisa menjadi satu kabupaten yang gemah ripah loh Jinawi. Apalagi kan Pesawaran kan punya laut juga gunungnya gitu ya Bang. Luar biasa. Ini
alam yang mungkin paling indah di Provinsi Lampung, paling kaya kita. Kita harus bersyukur ini. Tapi tentunya masyarakat kita juga harus siap dengan keramahan. Karena apa? Menjual alam saja tidak cukup. Alam indah, bagus, tapi begitu kita ada tamu yang berkunjung ternyata motornya hilang. Nah, itu kan akan getok tular itu kemana-mana cerita kan ya. Tapi alhamdulillah itu kejahatan-kejahatan seperti itu minim kok. Karena memang sejauh ini masyarakat Pesawaran juga sudah mulai memahami. Jadi sudah mulai dirasakan. Karena bicara Pesawaran ini luar biasa sebenarnya. Ini multiplier efeknya luar biasa. Dari sektor pariwisata di Pesawaran ini tukang asongannya dapat, tukang ojeknya dapat, supir angkotnya juga kebagian, yang sewa tiker dapat gitu kan ya, sewa tenda juga kebagian, sewa ban tuh, ban ditambal ban yang udah bolong-bolong tuh ditambal terus dipompa bisa untuk disewakan di pinggir-pinggir laut. Jadi ini memang suatu hal yang sangat luar biasa. Bahkan saya beberapa kesempatan tuh sering saya sampaikan. Jadi ada satu-satunya kita kan pemekaran dari Lampung Selatan. Nah, ada satu produk pemekaran juga di Kabupaten Badung di Bali itu luar biasa PAD-nya. Itu apa yang dijual? Pariwisata. Jadi kalau kita menjual dunia pariwisata ini memang multiplier efeknya itu luar biasa. Malang itu bisa jadi rujukan juga, Bandung ya, kalau Bandung mah udah nggak usah dibilangin lah ya, udah luar biasa. Iya. Oke, nah kemudian ini Bang, suka duka jadi anggota dewan tuh apa sih Bang? Enak nggak sih Bang jadi anggota dewan tuh? Masih tahu nggak ya? Ya kalau kita bicara enak apa enggak sih sebenarnya normatif ya. Ya kalau jawaban sederhana aja. Kalau umpamanya nggak enak, ya nggak ngulang-ngulang kita kan, itu aja jawaban paling ininya. Tapi kalau bicara suka duka itu, sukanya itu kalau apa yang kita perjuangkan itu goal, kita bisa memperjuangkan apa yang menjadi keinginan masyarakat mintanya begini, kita bantu berhasil, itu kita itu luar biasa. Nah dukanya kebalikan itu. Kalau umpamanya masyarakat pengen minta bantu bikinin BPJS, tapi ternyata di sana lagi ada kendala, mungkin nggak ada kuota atau apa, kita ikut sedih gitu. Kita ikut sedih, duka, ya kita sedih juga sebenarnya. Jadi kalau kita tidak bisa melakukan banyak hal untuk masyarakat, sementara kita ada di situ, tujuannya untuk itu, disitulah yang kedukaan paling dalam itu sebenarnya. Jadi sebenarnya suka kita ya bagaimana sukanya masyarakat, dukanya kita ya bagaimana dukanya masyarakat. Nah itu aja. Karena kita sama masyarakat itu tidak terpisahkan sebenarnya. Iya, karena kan Abang ada di anggota dewan juga kan karena masyarakat ya Bang ya. Untuk mereka juga. Untuk mereka. Nah terakhir nih Bang, pesan dan harapan Abang untuk masyarakat Kabupaten Pesawaran Bang. Oh ya. Pesan saya untuk masyarakat Kabupaten Pesawaran, bahwasanya saat ini kita sedang menghadapi satu ujian yang sangat luar biasa berat terkait dengan adanya pandemi COVID-19. Saya berharap masyarakat Kabupaten Pesawaran dapat mematuhi semua apa yang dianjurkan oleh pemerintah. Patuhi protokol kesehatan, kurangi aktivitas-aktivitas yang tidak perlu, banyak berkebun. Karena di kebun nggak ada corona, katanya seperti itu. Jadi kita lakukan aktivitas-aktivitas positif dan kurangi, bahkan bila perlu hindari yang tidak positif. Mudah-mudahan itu bisa memberi manfaat, karena imun kita akan meningkat dengan sendirinya kalau kita bahagia. Nah, seperti itu kira-kira. Wah, luar biasa sekali. Terima kasih banyak Bang Umroni udah datang ke Unix TV. Semoga sehat selalu. Terima kasih atas undangannya. Mudah-mudahan apa yang kita bahas, apa yang kita bicarakan
bisa memberi manfaat. Amin. Semoga masyarakat mendengarkan juga gitu ya Bang. Amin. Nah oke, itu tadi bincang-bincang kita dengan Bang Umroni selaku anggota Dewan DPRD Kabupaten Pesawaran. Jangan lupa untuk dukung terus podcast Unix TV dengan cara like, komen, dan subscribe. Saya Yasi Jalfianti dan kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Program ini dipersembahkan oleh didukung oleh